Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kabar kalian baik semua ya. Baik anak-anak, sebagaimana yang telah disampaikan kemarin, insya Allah hari ini kita akan mempelajari salah satu materi biologi, yaitu seleksi alam anak-anak, yang insya Allah akan kita lakukan menggunakan bantuan aplikasi PET anak-anak ya. PHET, PET Simulation. Nah, jadi anak-anak, untuk langkah yang pertama silahkan dibuka device-nya masing-masing, baik itu laptop ataupun HP, bisa salah satunya. Kemudian kita klik PET Simulation. Habis itu kita pilih yang paling atas untuk membuka PET Simulation tersebut anak-anak. Setelah itu kita akan diarahkan masuk ke dalam PET-nya anak-anak. Kita tunggu dulu. Nah, alhamdulillah. Apakah kita sudah bisa masuk? Nah, kita sudah masuk. Tampilannya seperti ini anak-anak ya. Setelah itu kita akan masuk, karena kita materi biologi, kita akan masuk ke biologi. Nah, kita pilih biologi dan kita akan diarahkan masuk ke dalam aplikasi PET dengan berbagai fitur laboratorium biologinya anak-anak. Nah, jadi karena kita saat ini materinya adalah seleksi alam, jadi kita akan memilih tentang natural selection anak-anak. Jadi aplikasi PET ini akan membantu kita untuk memberi gambaran bagaimana simulasi alam terjadi anak-anak. Jadi kita tidak perlu menunggu ataupun kita mengorbankan sesuatu, kita sudah bisa mengeceknya dari aplikasi ini anak-anak. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik saja play. Kita tunggu sebentar. Pastikan koneksi jaringan aman ya anak-anak ya. Selanjutnya kita akan diarahkan untuk memilih antara dua pilihan. Apa itu? Kita lihat. Nah, antara intro dengan lab. Kita bisa memilih lab ya anak-anak ya. Kita pilih lab, kita klik 2 kali. Nah, kita akan diarahkan seperti ini anak-anak. Nah, lihat, kita punya satu ekor kelinci yang lompat-lompat nih anak-anak ya. Masya Allah, menggemaskan sekali. Oke, jadi anak-anak, kita lihat ada panel sebelah kanan ini. Panel sebelah kanan ini adalah mutasinya atau perubahan yang akan terjadi pada kelinci ini, atau perubahan yang akan terjadi pada keturunan kelinci ini anak-anak ya. Nah, di sini ada perubahan warna bulu menjadi coklat, ataupun telinganya menjadi menekuk ke bawah. Menekuk ya, awalnya kan karena awalnya lurus tegak ke atas ya anak-anak ya. Kemudian juga giginya akan berubah. Nah, nanti kita akan pilih antara dominan atau resesif. Sifat mana yang akan dominan, sifat mana yang akan resesif. Masih ingat ya tentang sifat yang kuat ataupun yang lemah. Kemudian di sini ada environmental factor atau faktor lingkungan. Baik itu pertama nih, ada wolves. Apa artinya wolves? Serigala anak-anak. Ya, benar sekali. Nah, wolves ini sebagai pemburu. Pemburu dari siapa? Kelinci-kelinci itu anak-anak. Terus dog food atau makanan yang keras. Nah, terus di sini juga ada limited food atau makanan yang terbatas anak-anak. Nah, tuh kelincinya tuh. Nah, di sini akan tergambar grafik. Grafik apa anak-anak? Grafik dari pertumbuhan kelinci itu. Grafik dari jumlah populasi yang akan tumbuh, yang akan muncul dari kelinci tersebut anak-anak. Nah, di sini kita bisa centang ya. Kita mau lihat sebagai grafik apa, atau apakah itu totalnya, atau kelinci putihnya, atau mungkin kelinci coklatnya. Nanti kita akan lihat setelah kita memilih ini anak-anak. Nah, sebagai contoh, coba kita kecilkan, terus kita pilih dog food. Nah, kita lihat ya, itu jadi berubah kan anak-anak ya. Jadi berubah menjadi tanaman yang keras untuk dimakan kelinci. Sedangkan kalau kita tidak centang itu, maka tanamannya akan jadi tanaman biasa. Kalau limited food, maka tanaman ini akan menjadi lebih sedikit dari yang tadi. Nah, sedangkan wolves nanti akan muncul apabila kita sudah memulai aplikasi ini anak-anak. Selanjutnya di sini ada 2 mode di gurun. Ini mode gurun ya anak-anak ya, warna coklat ini, dan mode ketika es. Nah, atau kita ibaratkan sebagai kutub. Di kutub mungkin ya. Kita coba buka ke sini dulu. Nah, bismillah, kita mulai anak-anak ya. Sebelumnya kita cari tahu dulu nih, menurut anak-anak apa sih sebenarnya seleksi alam itu? Nah, ternyata seleksi alam itu adalah proses evolusi di mana organisme yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungan cenderung lebih hidup dan bereproduksi, sehingga mewariskan gen yang membantu
keberhasilannya. Proses ini menyebabkan perubahan dan bercabang spesies seiring waktu. Jadi kalau misal bingung, kata-kata sederhananya seperti anak-anak. Seleksi alam itu adalah seleksi yang mana siapa yang bisa beradaptasi paling baik dengan lingkungan tersebut maka dia yang akan bertahan dan berkembang biak. Nah, jadi ini lingkungannya pertama, ini panas ya anak-anak ya. Terus makanannya biasa. Nah, terus kita coba cek ini. Ada kelinci putih ya. Kita biar dia bereproduksi atau biar dia jadi tambah banyak, kita kasih teman anak-anak. Nah, nih kita kasih teman ya, satu kelinci ini. Nah, jadi 2. Terus kita tunggu sebentar. Apa yang akan terjadi? Nah, kita nyalakan grafiknya ya untuk total dan jumlah kelinci putihnya anak-anak. Nah, pada generasi kedua ternyata dia mulai bertambah nih jumlahnya. Nah, generasi ketiga makin banyak kan anak-anak. Nah, tapi apa yang akan terjadi bila kita memasukkan wolf ke sini anak-anak? Kita coba checklist ya. 1, 2, 3. Kita masukkan wolf. Oke, Masya Allah. Habis ya anak-anak tuh. Tinggal 4. Langsung grafiknya langsung turun drastis ini. Oke, dia berkembang lagi. Tapi apa yang terjadi? Hilang lagi anak-anak, tinggal 2. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita lihat. 3, 2, 1. Tinggal 1 anak-anak. Dan ini tidak mungkin berkembang biak lagi anak-anak. Coba kita lihat grafiknya itu ke bawah itu benar-benar di bawah tinggal 1. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, kelincinya habis anak-anak. Artinya apa? Ternyata kelinci putih ini dimakan oleh serigala di lingkungan yang seperti ini anak-anak. Sebagai biar lebih mudah lagi, coba kita ulangi lagi praktikum ini. Kita sekarang masukkan mutasi berubah menjadi kelinci berwarna coklat anak-anak. Kita coba mulai ya. Nah, kita lihat lagi apa yang akan terjadi sebenarnya. Apa sih sebenarnya bedanya antara yang berbulu putih dengan berbulu coklat? Kita lihat di sini. Nah, kita lihat sudah mulai berkembang ya. Tapi yang kelinci coklat belum muncul nih. Kan karena saya ngasihnya di sifat resesifnya. Jadi kemungkinan kemunculannya akan jarang. Sedangkan kelinci putihnya dia punya sifat dominan atau sering muncul, yang sifat yang kuat ya. Oke, kita lihat grafiknya itu apakah terlihat? Oke anak-anak, muncul 2 kelinci yang berwarna coklat. Nah, sebagai tindak lanjut ayo kita coba untuk ngasih dia serigala. Apa yang akan terjadi? Oke, makin berkembang. Oh, ternyata yang dimakan hanya kelinci putih anak-anak. Kelinci coklatnya tidak dimakan. Kenapa kira-kira? Nah, coba kita lihat lagi. Oh, tuh. Kelinci coklatnya masih bertahan anak-anak. Kita lihat grafiknya itu cuma turun 1 ya, mungkin turun 1. Tapi kelinci putihnya pun kayaknya habis. Kita coba matikan dulu yang total. Nah, kelinci putihnya yang garis lurus ya anak-anak ya. Sedangkan yang kelinci coklatnya yang putus-putus. Nah, kita lihat tuh. Kelincinya tinggal dikit yang warna putih ini. Kita lihat, dan tinggal 1 anak-anak. Yang warnanya putih tinggal 1. Dan kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya ketika kedatangan serigala selanjutnya. 3, 2, 1. Ya, teman anak-anak. Habis anak-anak. Ini kalau misal dilanjutkan kelinci putih tidak akan muncul lagi. Kenapa? Karena tinggal yang tersisa kelinci coklat saja anak-anak. Tuh, kan? Nah, yang tidak ada lagi kelinci putih yang muncul. Nah, di sini kita bisa tahu anak-anak bahwa yang cocok dengan lingkungan seperti ini adalah kelinci berwarna coklat anak-anak. Karena dengan warna bulu yang coklat, dia mudah berkamuflase dengan lingkungannya anak-anak. Di sini jadi yang lebih cocok dengan lingkungan ini adalah kelinci coklat anak-anak. Dan bisa kita lihat tadi ya, ternyata kelinci putih itu tidak terlalu cocok untuk lingkungan seperti ini. Makanya dia tidak bertahan dari predator anak-anak. Predatornya siapa? Serigala anak-anak. Jadi dia tidak bisa bersembunyi karena memang warnanya yang mencolok. Nah, sedangkan kelinci coklat dia lebih unggul. Kenapa? Karena dengan warna coklatnya dia bisa dengan mudah berkamuflase. Ingat ya kamuflase anak-anak, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Atau ya itu tadi kayak warnanya kan coklat nih, warnanya coklat, terus dia juga warnanya coklat, makanya dia bisa bersembunyi dan dia lebih mudah bersembunyi dari serigala, dan serigala akan kesusahan mencari dia karena warnanya yang hampir sama. Nah, lalu apa yang akan terjadi bila kita mengasih dia di suhu atau di lingkungan yang dingin atau kebanyakan putih seperti ini, salju es ya anak-anak ya. Nah, kita coba cek. Nah, kita masukkan yang gen dominannya, kita masukkan warna coklat ya. Nggak apa-apa, biar warna coklatnya nanti kita bisa lihat bahwa warna coklat akan muncul lebih banyak anak-anak. Tuh,
Warna coklat sudah muncul ya di generasi kedua, satu ekor. Kita tunggu sampai generasi selanjutnya. Oke, ini generasi pertama, maaf. Generasi pertama. Oke, mulai muncul banyak ya anak-anak ya. Kita tunggu sampai generasi ketiganya anak-anak. Generasi ketiga, ini ada generasi ketiga ya. Grafiknya juga naik. Nah, kita coba kasih serigala anak-anak. Wah. Lah, langsung tinggal satu anak-anak yang warna coklat anak-anak. Kita lihat lagi apa yang terjadi dan Masya Allah, habis anak-anak yang warna coklat anak-anak. Nah, di sini kita tahu bahwa apa? Ternyata kelinci putih itu lebih unggul ketika dia berada di lingkungan yang bersalju seperti ini anak-anak. Artinya apa? Ketika di saat seperti ini, seleksi alam yang terjadi, kelinci putihnya menang daripada kelinci yang berwarna coklat. Kenapa? Karena dia bisa lebih berkamuflase ataupun bersembunyi dari serigala di lingkungan yang putih seperti itu anak-anak. Sedangkan yang warna coklat dia akan lebih mudah tertangkap. Karena apa? Warnanya kontras anak-anak. Oleh karena itu, kenapa kelinci putih saat ini jadi lebih banyak? Padahal ketika di tempat yang kering tadi, kelinci putihnya cepat banget habisnya. Karena kamuflase mereka yang memang berbeda. Kelinci putih lebih cocok di salju dan kelinci coklat lebih cocok di medan yang berbentuk berwarna coklat seperti ini anak-anak ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ngasih dia dengan gigi yang panjang anak-anak? Gigi yang panjang. Nah, gigi yang panjang ini berpengaruh untuk makanan dia anak-anak. Kalau semisalnya dia mendapatkan makanan yang keras, dia akan lebih mudah menggunakan gigi yang panjang. Nah, sebagai contoh kita coba lihat apa yang akan terjadi. Kita kasih di mutasi untuk gigi yang panjang. Kita lihat yang ini ya. Kita lihat ini grafiknya yang putus-putus berwarna ungu itu untuk kelinci yang punya gigi pendek ini, yang garis panjang ya anak-anak ya, yang nggak putus-putus. Nah, kita lihat itu. Ini belum ada kenaikan karena kita ngasihnya di generasi ya anak-anak ya. Nah, sudah mulai muncul satu. Setelah itu kita ganti makanannya anak-anak. Kita ganti dia menjadi makanan yang keras. Wah, Masya Allah, langsung turun anak-anak tuh. Bahkan kelinci yang punya gigi kecil, dia nggak bisa beradaptasi, dia nggak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya karena dia cuma punya gigi yang kecil. Akhirnya dia apa? Dia nggak bisa makan anak-anak. Nah, karena dia nggak bisa makan, ya udah akhirnya dia mati. Dan yang tersisa tinggal kelinci yang giginya panjang yang bisa menyesuaikan diri dengan memakan makanan yang keras itu tadi anak-anak. Nah, tuh lihat tuh. Kalau misal kita lihat di grafik ini, tuh. Kelinci yang memiliki punya gigi yang panjang, ini punya grafik yang relatif naik anak-anak tuh. Naik kan? Dia naik tuh. Sempat turun, naik lagi. Sedangkan yang punya gigi kecil, dia makin lama makin turun. Ini bahkan sudah 0. Tuh, kelincinya pada semuanya punya gigi panjang kan? Nah tuh, coba dilihat tuh. Nah, punya gigi panjang semua. Oh, populasinya mulai naik anak-anak. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu anak-anak. Kita berhentikan ya tadi. Tuh, grafiknya naik kan? Kita bisa tahu kalau yang menyebabkan terjadinya seleksi alam itu ternyata nggak hanya dari predator anak-anak, tapi ternyata juga dari makanannya yang ada di situ anak-anak. Kalau seandainya kita tadi kasih makanan yang biasa, mungkin mungkin semuanya akan bertahan, bahkan berkembang dengan sangat pesat anak-anak. Tapi kalau semisal yang ada ternyata cuma makanan keras, maka yang akan bertahan adalah kelinci dengan yang memiliki gigi panjang itu anak-anak. Sedangkan gigi yang pendek itu nggak akan bertahan. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengunyah makanan yang keras tadi. Karena dia nggak bisa makan, akhirnya dia mati kelaparan seperti itu ya. Mungkin ini agak sadis ya anak-anak ya. Tapi seperti itulah yang terjadi di alam sana. Siapa yang bisa beradaptasi, maka dialah yang akan bertahan. Nah, ini juga kalau misal kita cek di kehidupan kita yang nyata anak-anak, kita bisa lihat di Pulau Komodo anak-anak. Di situ Komodo itu kan besar-besar ya, kadal terbesar bahkan terbesar di dunia. Itu kenapa dia bisa bertahan di sana? Itu juga jadi karena seleksi alam anak-anak. Kadal yang kecil-kecil itu nggak bisa bersaing dengan kadal yang besar. Nah, jadi kadal yang kecil itu bahkan bisa dimakan sama kadal yang besar. Dan soal makanan, kadal yang kecil juga kalah. Seperti itu. Nah, jadilah yang tersisa tinggal si kadal Komodo yang memiliki ukuran sangat besar. Oleh karena itu sampai saat ini yang tersisa adalah
komodo dengan ukuran yang besar-besar anak-anak. Nah seperti itu ya, sampai sini paham ya. Nah jadi dari sini kita bisa lihat nih, tuh kelinci dengan gigi yang pendek itu sampai nol, awalnya banyak, turun naik akhirnya habis. Sedangkan kelinci yang punya gigi panjang dia makin lama makin naik, walaupun grafiknya putus-putus ya anak-anak. Ini naik turun tapi dia relatif naik. Nah jadi dari ini semua kita bisa tahu anak-anak tentang seleksi alam anak-anak. Jadi seleksi alam itu adalah proses di mana alam menyeleksi, tahu nggak? Iya kayak seleksi kan. Kalau kalian mau masuk olimpiade diseleksi kan, siapa yang pantas dia yang lulus. Nah kalau di sini siapa yang bisa beradaptasi, dia yang bisa bertahan dan dia yang bisa berkembang biak anak-anak. Dan di sini kalian juga bisa nyoba nih, apa sih bedanya dengan pengaruhnya terhadap jika telinganya terkulai atau telinganya tegak, apa yang terjadi bila bulunya coklat atau putih di dua lingkungan yang berbeda, es ataupun panas. Habis itu apa yang terjadi jika serigalanya datang. Nah habis itu apa pengaturan yang ini untuk sementara biar lebih mudah kita lihat yang grafik saja ya anak-anak. Nah di sini kita lihat tuh grafik naik turunnya dari keterangan yang ada di sebelah kiri ini anak-anak. Ya seperti itu ya penjelasan untuk menggunakan pet pada aplikasi ini anak-anak. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini anak-anak bisa coba untuk mengotak-atik sendiri, mulai dari kita coba start lagi atau mungkin tiba-tiba nanti kita kasih apa, itu bebas. Jadi silahkan berinovasi semaksimal kalian. Jadi bismillah, semoga Allah mudahkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak, semoga Allah permudah.